Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la yang kami hormati sebagai pimpinan Majelis Ta'lim Ibu Ustazah Hajah Syarifah Alawiyah Al-Aqos dan para ustazah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mohon dan ridho ya dan keikhlasannya. Para jamaah ibu-ibu hadirat sekalian yang pada sore hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga ibu-ibu sekalian dapat melangkahkan kakinya ke mushola ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkahnya kaki ibu sekalian dari rumah menuju ke mushola ini dapat keridhaan, dapat pahala nanti yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirat sekalian yang kami hormati, pada hari ini berbarengan dengan haulnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang ke-8. Kita doakan mudah-mudahan almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah dan juga umumnya kepada keluarga kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, diluaskan kuburnya, diterima amal ibadahnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Saya mohon maaf yang kami hormati caleg-calegnya. Tahu caleg dari apa? Mudah-mudahan kalau memang nanti beliau jadi ibu ya caleg yang sekarang mencalonkan, nanti menjadi caleg yang amanah ya, yang bisa menolong kita daripada kaum perempuan ya. Memang banyak sekali caleg-caleg yang nanti insya Allah pada bulan April tanggal 9 ikut coblos yang mana aja. Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang berbarengan dengan haulnya suami pada Ustazah Syarifah Alawiyah yang ke-8. Memang kalau kita nanti ini akan dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Anak-anak mati, ibu-ibu mati, kakak
apalagi meninggal dunia. Karena memang kalau kita mengingat daripada hal di sini, insya Allah ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, itu amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam rangka memperingati daripada maulid ini dan berbarengan haulnya menjadi pahala nanti di yaumil qiyamah. Bu, kalau memang umur belum dipanggil oleh Allah, mati enggak? Meninggal enggak? Ada cerita sedikit, Bu. Ini benar-benar kenyataan. Ini suatu yang saya lihat di video langsung dari jamaah saya yang saya ngajar di Tanah Abang di Masjid Said Naum. Itu ada foto benar-benar kenyataan. Jadi orang Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Jadi ini orang udah meninggal dunia, udah 4 hari dikubur. Ini orang yang di dalam kober, dalam kuburan itu lewat setiap hari. Itu jenazah nangis terus dalam kubur selama 4 hari 4 malam. Ini benar-benar kenyataan. Ya, ini dilihat tiap hari nangis, itu mayit di dalam kubur. Nangis sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Lalu penjaga kuburan tanya kepada keluarganya, bolehkah saya membongkar kuburan ini? Itu udah 4 hari orang laki-laki meninggal. Dia bermusyawarah dengan keluarganya. Lalu kata keluarganya apa? Boleh dibongkar kuburan ini. Ternyata Bu dibongkar 1, 2, 3, terus kan Bu, kalau yang namanya kuburan itu tanahnya padat. Ya Ustazah Sumirah. Nah itu tanahnya padat kan diinjek-injek. Di bawahnya ada apa lagi tuh? Ada papannya, ada apa lagi tuh di bawah lagi? Dinding ari-ari ya. Itu Bu, setelah dibongkar satu, ternyata orangnya masih hidup. Subhanallah, orangnya masih hidup. Dia nangis 4 hari. Itu karena udah lemah. Di dalam kubur nggak ada udara, lemes dia. Padahal dia kepengen buka tangannya terikat. Kalau orang habis dimandikan, dikafani, tangannya diikat nggak? Tangannya susah bergerak. Dia mau buka ini kapas di dalam lubang hidungnya, nggak bisa. Dia cuma nangis. Itu kedengeran. Padahal dalam kuburan, di luar itu jauh, tapi kedengaran sama orang yang di luar. Ternyata orang itu masih hidup. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seger-seger. Kalau kita takutnya Bu, kita udah buka ini yang namanya kapan kuburan itu, kita nggak tahu, mungkin amalnya nggak beres, udah hangus. Kita nggak tahu itu, subhanallah, mungkin memang kekuasaan Allah, mungkin dia banyak amalnya atau gimana, itu masih lengkap kain kapannya, cuma kena tanah yang kotor. Makanya kalau memang belum meninggal, orang banyak yang bunuh diri. Itu kan bukan dari kekuasaan Allah, dia sudah menakdirkan sendiri. Banyak sekarang orang yang meninggal bunuh diri, karena bunuh diri itu ya Allah dosanya bertambah. Ya, meninggalnya bukan dalam husnul khotimah, itu nanti akan mendapatkan siksanya, nerakanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini orang yang dari Banjarmasin itu 4 hari 4 malam hidup, ternyata dia mati suri. Kok sampai dia mandiin nggak sadar ya? Saya juga bingung. Orang mati suri itu sampai dimandiin tapi nggak sadar. Setelah masuk dalam kubur, mungkin Allah kasih gerakan ya, hidup kembali. Itu yang namanya seorang laki-laki sekitar berumur 40 tahun, mulus semua dengan kain kafannya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini juga haul pada hari ini ya. Suami dari Ustazah Syarifah
Mudah-mudahan dalam husnul khotimah, Allah ampuni dosanya, luaskan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan menjadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kemarin tanggal 1 Januari ngapain Bu? Ngapain itu tengah malam? Tuh, di hati ngapain mau? Di sana ngapain? Itu banyak banget panggung. Pada ngapain? Pada bakar duit. Emang duit dibakar. Mahal-mahal dibeli petasan, mahal-mahal dibeli kembang api. Itu saking meriahnya. Ya, tahun baru Bu. Saya itu hari Selasa ngajar di Masjid Al-Makmur dekat Pasar Tanah Abang yang banyak korma. Saya pulang buru-buru, takut jalanannya ditutup. Saya tutup ke pengajian. Sebelum jam 3 saya tutup, nanti jam 4 katanya itu jalan mau ditutup. Bener Bu, ya Allah Bu, saya pagi udah datang jalan di HI itu panggung-panggung begitu meriahnya. Saya begini Bu, ya Allah, kalau orang maulid enak banget yang hadir kayak gini puluhan ribu. Tapi coba kalau maulid kayak begini, orangnya insya Allah ini orang-orang yang solehah yang kesini datang untuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu besar-besaran. Sekarang setelah tahun baru hadiahnya apaan? Besar-besaran juga enggak? Apa besar-besarannya? Banjir. Itu yang ada panggung Bu 9 apa berapa? Saya lihat sendiri. Saya baru kali ini ngeliat panggung mau ngajar di Masjid Al-Makmur. Ya Allah begini dari pagi jam 10 udah panggung udah pada naik ke atas. Yang tahun kemarin Ibu tahu tanggal 2 langsung besoknya banjir. Sekarang banjir lagi. Jadi Bu kita bukan menyalahkan pemerintah, tapi kalau memang dia janji, jangan janjikan kayak gitu. Karena ini kekuasaan Allah. Hujan jangan kita main-mainkan, karena ini memang sudah banjir. Allah sudah tentukan. Kita jangan, saya bisa mengatasi banjir. Bisa nggak tuh? Sekarang tambah parah. Ini penampungan di rumah Dr. Suryani Tahir ada hampir 4.000 orang yang ada di sana. Karena memang di kampung Pulau itu banjir. Jadi kalau jalan nggak salah tetangga juga dia jadi. Di Rawajati emang tempatnya empang didudukin, kali didudukin. Kalau kata air, ini tempat gue jalan, gue mau cari, lu mau gimana terserah. Itu tempatnya air didudukin, salah siapa? Sampah dibuang di mana? Salah siapa? Salah ibu-ibu juga buang sampah sembarangan. Enak sebenarnya kali buang aja. Nah itu nggak boleh. Itu kebersihan itu ya sebagian daripada. Nah ibu sekalian, ini saya kasih oleh-oleh sedikit ya. Jadi ibu tahu anak cucunya setan, tahu nggak? Jadi begini Bu, nggak tahu tuh setan biasanya siapa, saya nggak tahu, saya nggak kondangan. Ini benar terjadi, ada di kitab ya Rasul Ibadah bahwa di sini dikatakan bahwa innal zurriyata syaitan tis'ah, bahwa cucunya setan ada 9. Oh, nanti ini yang ibu ada yang mengaku bukan kita ya. Ada 9, jadi ibu yang pernah perbuatan yang jelek itu adalah diganggu oleh anak cucunya setan ada 9. Banyak banget tuh. Nah emang banyak. Ibu mau tahu yang pertama? Yang pertama anak cucunya setan namanya Zalitun. Ibu udah tahu
Nah kita nggak diundang ya sama rajanya setan. Ini jadi Zaitun ini Bu yang menggoda daripada jual beli di pasar. Loh, siapa yang pedagang di sini? Yang suka mengurangi daripada timbangan. Kadang-kadang kan ibu beli jeruk 1 kilo kurang 2 on. Itu suka gitu enggak? Itu namanya setan Zaitun yang menggoda orang-orang jual beli di pasar. Yang kayak ibu seperti ya punya seragam nih, tuh cakep-cakep, seragam hitam, ibu jual, ada yang sobek, ibu bilang nggak sobek, itu setan Zaitun. Ya, kan ada kadang-kadang kita beli buahan 1 peti, dibilang bagus semua, yang atas bagus, yang bawah tuh kontet-kontet yang bawah. Ini yang pertama, setan Zaitun. Yang kedua Bu, ini adalah cucunya setan namanya Wasin. Apa tuh? Wasin. Kali ada abangnya namanya Muhammad Yasin. Bukan Bu. Makanya nama jangan sembarangan buat anak-anak cucu ibu. Apa Bu Wasin di sini? Wasin adalah mengkhianati, membunuh para bayi-bayi yang di dalam kandungan. Tuh banyak sekarang, banyak orang belum nikah udah tek-tek, tunggu ya mata ya, udah tek-tek. Kalau dulu ibu masih kecil nih, di waktu bulan, ibu ngapain tuh? Tek-tek, mau numpang liwat, sudah gitu nggak? Sebenarnya jangan begitu Bu, sekarang ibu udah ngaji nggak begitu. Ini kan di belakang ini ada kuburan. Ya, Rawajati. Itu kan ibu kalau malam suka kalau liwat, tek mau liwat. Sekarang agak begitu, kita baca ayat kursi. Baca apa tuh? Nah setan juga bingung mau liwat aja, katanya gitu. Nah dulu emang kita belum mengerti. Kadang-kadang kita numpang liwat di kuburan. Sekarang ibu udah ngerti, udah ngaji kelilingan. Ibu bisa baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in kita liwat yang tempat yang angker-angker bahasanya begitu, bukan numpang-numpang liwat anak semar, kadang-kadang kan begitu dulu. Itu kan ini apaan tuh? Apaan? Itu waktu yang apaan Bu? Salib tuh sampai ada itu dulu begitu ya. Jadi kita punya kebiasaan. Soalnya gini Bu, saya masih kecil juga belum ngerti begitu. Lihat kuburan, lupa, tuh apaan ya. Nah iyalah. Jadi sekarang kita udah mengaji di mana aja, taklim di mana-mana aja ada. Ibu baca ayat kursi untuk mengusir setan-setan, ya. Setan yang kelihatan sama setan yang enggak kelihatan. Bu, yang keberapa Bu sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga ini adalah anak setan namanya Akwan. Akwan Bu. Nah, alif, ain, ya. Wow, alif, nun. Akwan, ya. Di sini Bu. Ya, belum. Akwan. Alif, ain, wow, alif lagi, nun. Akwan. Ini Bu, dia menggoda yang namanya suka menggoda pada raja-raja. Bu, kalau orang yang udah di atas
atas bangku umpet. Mohon maaf kalau caleg-caleg nih yang kemarin kita udah dukung, udah bela dia, tapi kadang-kadang mohon maaf caleg sekarang, mohon maaf loh ya, kadang-kadang lupa. Kita udah membantu dia, kita udah kadang-kadang melaksanakan daripada yang mau diperintahnya tolong kerjakan, tapi kalau udah naik ke atas, udah duduk di bangkunya empuk lupa. Mudah-mudahan calegnya ini enggak, insya Allah. Tuh, jadi para raja-raja ini yang namanya akhwan, yang menggodanya itu lupa di atas. Seperti sekarang contohnya kayak seperti caleg yang terdahulu. Kalau yang sekarang belum. Sekarang Bu, lihat Bu, orang-orang yang di atas yang masih berdinas tapi udah masuk apa Bu? Ya salah sendiri, orang duitnya banyak tapi kok masih mau duit rakyat, duit pemerintah. Akhirnya masuk penjara. Berapa tahun? Masing-masing kerjaannya itu ada yang tadinya 4 tahun jadi sekarang 14 tahun ke 12 tahun. Jadi Bu, pernah Bu saya ceramah juga Bu di Pondok Bambu, tempatnya itu orang-orang perempuan yang lagi masuk penjara. Ya Allah Bu, saya tausiah di sana serem juga Bu. Itu anak-anak cakep-cakep narkoba, sabu-sabu itu yang ketangkep. Saya waktu itu jupek keluar, sodak-sodak masih ada di sana, siapa sodak? Iya, saya jupek keluar. Dia minta nasihat anak saya, Ustazah, tolong nak, dalam hati lo yang kerjain sendiri. Ya, sekarang minta ampun, minta maaf kepada orang-orang yang bersangkutan. Itu insya Allah nanti akan keluar lebih cepat. Itu kalau memang kita lagi di sana Bu, orang-orangnya berupa-rupa, karena orang-orang yang di penjara itu kasusnya lain-lain. Ya, Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang yang keempat, ini anak cucu setan namanya Hafaf. Hafaf, fa, tasdid, ya, Hafaf. Karena nggak yang namanya sini suaminya Hafaf, cucunya ibu jadi dua nama ya, Hafaf. Ini yang keempat adalah Hafaf. Ini suka menggoda orang yang minum keras. Apa itu minum keras? Yang mabuk, joget oplosan. Katanya oplosan. Ya, minuman yang baik banyak. Kenapa yang itu dicampur-campur? Ya mati habis minum. Itu orang yang udah. Selamat datang kepada para Ustazah Sukaida. Silakan. Kalau orang Arab emang hidungnya paling mancung keluar ya. Tuh, orang Arab tuh hidungnya mancung keluar. Kalau kita mancung mana Bu? Alhamdulillah ya Allah, sesepuh kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehat badannya. Oh, silakan iklan ini Pak. Ya, sebentar aku iklan ini Pak. Ini tutup jam berapa? Bu, ini tutup jam berapa Bu? Puasa setengah 4. Selesai nih. Masya Allah, nggak pulang dong. Nah, padahal. Ya, silakan Bu, tenang lagi. Yang Hafaf Bu ya tadi ya. Jadi yang tadi minum minuman keras, anak cucu setan ini menggoda kepada manusia adalah untuk minum minuman keras. Yang pertama tadi kata ibu yang baju hijau, oplosan, bukan joget doang, oplosan, soimah, sok kenal katanya. Ya nonton juga kok buat bahan sama. Ya, itu banyak yang orang narkoba, yang orang nyabu-nyabu, itu adalah setan Hafaf, cucunya setan yang menggoda manusia
lingkungan haram. Ada nggak anak-anak ibu sekarang nih pagi-pagi lagi nyapu? Apa anak disapuin katanya halaman udah nggak ada. Tuh orang lain nyaut nggak ada kok, nggak ada disapuin. Nang leres semuanya. Jadi anak-anak kita bu yakin sekarang handphone, laptop udah banyak di rumah kita. Lihat anak-anak kita jangan sampai buka sembarangan. Ibu cucunya yang 2 tahun, 3 tahun bisa nggak buka iPad tuh? Wah Allah bisa dia. Pinter. Saya sama anak saya, mah, nih pencet sekali udah jadi iya, besoknya malah lupa lagi. Tapi anak sekarang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu buka laptop, itu buka iPad, pinter banget bu. Dulu zaman kita nih masih kecil, kita mainannya apa? Main dapet. Apa tuh? Yang lari, dapetnya diuber, kita ambil. Dulu main kastik, main samsek. Nah sekarang anak-anak sekarang udah gak ada yang main gitu-gituan. Mainannya samsek ini. Kalau saya dikunci samsek itu pohonan yang kecil daunnya yang kita mau bikin tajin. Itu namanya samsek. Nah, tidak tahu. Itu orang dulu, tapi orang sekarang mah nggak ada yang namanya gitu-gituan. Dia nonton TV, dia main BlackBerry, main HP, main laptop, main iPad. Itu anak-anak sekarang. Sebenarnya itu tidak baik bu, sebenarnya nggak baik. Karena ibu supaya anaknya tenang, supaya anaknya nggak nangis, dikasih iPad. iPad jutaan nggak? Jutaan. Ibu mau tuh ya untuk anak cucunya supaya anteng katanya. Coba ditanya Nabi Muhammad, para Rasul Nabi yang ke-25, apa tuh anak-anak kita sekarang? Apa nggak? Ibu apa nggak? Dikit-dikit itu 25 Nabi. Terus malaikat berapa orang? Ya jadi kita anak-anak kita harus dijaga yang sebenar-benarnya supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah ini sekalian kami lanjutkan. Yang keberapa bu? Yang ke-6 adalah setan rakus. Ini apa? Oh murah. Itu setan murah. Murah artinya bu, sekarang yang ada sering di TV-TV yang orang joget sesa, joget oplosan, joget Bang Jali, itu adalah yang menggoda anak-anak setan kepada manusia adalah serulingnya. Oh, jadi ibu minta nonton di mana? Ya, karena bu ya, jadi itu adalah yang menggoda daripada di TV-TV yang kita tonton setiap malam. Yang ke-6 bu, ya. Yang ke-6 adalah setan rakus. Setan rakus adalah orang yang menyembah api, ya, orang yang menyembah api, orang yang menyembah pohonan, orang yang menyembah patung. Itu adalah setan rakus. Ya, kami percepat. Yang ke-8, yang ke-7. Oh, itu udah aja tuh. Enggak, soalnya sih udah ada ini bu. Sebentar lagi. Yang ke-7 adalah masuk. Anak setan cucu namanya lasut. Masuk. Masuk ini adalah orang yang sering bawa berita yang bohong-bohong. Tuh, ingat tuh. Itu berita yang nggak benar dijadiin nggak benar. Itu berita bohong-bohong. Ya, ada sering di lingkungan kita di televisi dan lain
ya lahwan. Lahwan ini adalah yang selalu menggoda kita dalam kehidupan kita. Sholat nih, dalam sholat, dalam berwudu kita kadang-kadang sholat ini 1 rakaat apa 2 rakaat 3 rakaat ibu ragu-ragu, itu adalah yang menggoda cucunya setan, namanya lahwan. Dan juga bu, kadang-kadang itu ragu-ragu sholli fardhu maghribi salasa, ya terus ibu langsung kan Allahu Akbar. Anak kalau nonton TV nontonnya makncul, nah repot tuh, itu udah 1 rakaat apa 2 rakaat. Makanya ibu kalau maghrib TV-nya harus dimatiin, ya Pak Ibu. Kalau lagi orang azan dimatiin nggak? Jangan. Orang azan dimatiin waktu lagi anak-anak manusia setel, itu mah Dani lagunya. Nah itu jadi ibu harus periksa lagi kepada anak-anaknya di kamar, takutnya dibuka situs-situs yang berbahaya dan juga nanti anak kita melanggar daripada agama Islam. Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu yang kami sampaikan hanya 9 daripada cucu anaknya setan, karena masih banyak ustazah yang lainnya. Kami mohon maaf dan berikutnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita doakan bu, ibu Ustazah Syarifah Alawiyah dan juga anaknya ini daripada muridnya suami saya, Bapak Kiai Haji Abdul Rahim Muhammad Tabri yang ngajar di sana dan lain. Jadi muridnya Pak Kiai, kita doakan mudah-mudahan anak cucunya mantunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, dan menjadi anak yang berguna nusa bangsa dan agama. Dan juga keterangan Ustazah Syarifah ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan lagi ilmunya, Allah berkahkan jamaahnya dan berikan rezeki yang luas dan berkah. Birahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wal walidayna amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.